Mulai hari ini, Saudara Fajar dan Saudari Rani resmi bercerai. Suara palu hakim terdengar satu kali. Tok. Aku menarik napas panjang. 5 tahun pernikahanku resmi berakhir dalam hitungan detik. Semua orang di ruang sidang mengira aku akan langsung keluar, menangis, atau memohon agar semuanya diulang. Tapi, aku justru berdiri, lalu berjalan ke arah seseorang yang sama sekali tidak diduga siapapun. Mantan ibu mertuaku. Beliau masih duduk di bangku paling belakang. Kepalanya tertunduk. Tangannya menggenggam tas lusuh yang sejak tadi dipeluk erat. Aku berhenti tepat di depannya. Lalu menatap matanya. Dan aku mengucapkan satu kalimat yang membuat mantan suamiku langsung berdiri dari kursinya. Wah, Rani. Kamu sudah gila, ya? Suara Fajar menggema memenuhi ruang sidang. Semua orang menoleh ke arah kami. Hakim bahkan belum sempat meninggalkan ruang sidang. Beberapa pengunjung yang sedang menunggu giliran ikut memperhatikan. Tidak ada yang tahu kalimat apa yang baru saja kuucapkan kepada mantan ibu mertuaku. Tapi, kalimat itu membuat wajah Fajar berubah pucat. Dan sejak detik itu, semua orang mulai memandangku dengan tatapan yang berbeda. Sebelum aku lanjut, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Namaku Rani. Usiaku 30 tahun. Kalau ada satu keputusan yang paling tidak pernah kusesali dalam hidupku, itu adalah memilih bercerai. Karena aku akhirnya sadar, lebih baik kehilangan seorang suami daripada kehilangan masa depan. Aku menikah dengan Fajar saat usiaku baru 25 tahun. Waktu itu, banyak orang bilang aku perempuan yang beruntung. Fajar memiliki pekerjaan tetap. Keluarganya dikenal baik. Dan yang paling membuatku yakin adalah ibunya, Bu Ratna. Sejak pertama kali aku datang ke rumah mereka, beliau tidak pernah memperlakukanku seperti orang asing. Beliau selalu berkata, kalau nanti kalian jadi menikah, ibu nggak mau punya menantu. Ibu maunya nambah anak perempuan. Aku masih ingat. Kalimat itu membuatku menangis saat perjalanan pulang. Karena ibuku sendiri sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Aku merindukan sosok yang bisa kupanggil, Ibu. Dan tanpa kusadari, Bu Ratna perlahan mengisi kekosongan itu. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kecil yang jaraknya hanya sekitar 10 menit dari rumah Bu Ratna. Hampir setiap akhir pekan, beliau datang membawa sayur yang dimasaknya sendiri. Kadang opor, kadang rawon, kadang hanya sambal dan ikan asin. Beliau selalu berkata, masakan rumah itu enggak harus mahal. Yang penting dimakan sama orang yang sayang. Aku selalu memeluk beliau setiap kali pulang. Bahkan seringkali, aku lebih lama mengobrol dengan ibu mertuaku daripada dengan suamiku sendiri. Saat aku sakit, beliau yang datang membawa bubur. Saat aku lembur, beliau diam-diam mengirim makanan lewat tetangga. Saat aku sedih karena belum juga memiliki anak, beliau menggenggam tanganku sambil berkata, jangan pernah merasa kurang hanya karena belum menjadi ibu. Nilai seorang perempuan bukan ditentukan dari itu. Kalimat-kalimat beliau selalu menenangkan hatiku. Karena itulah, aku benar-benar percaya kalau menikah dengan Fajar adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku salah, bukan karena memiliki ibu mertua yang buruk. Justru sebaliknya, aku salah karena terlalu lama mempertahankan laki-laki yang tidak pernah menghargai perempuan-perempuan yang mencintainya. Dan semuanya berawal ketika karir Fajar mulai naik. Karir Fajar berubah jauh lebih cepat daripada yang pernah kami bayangkan. 2 tahun setelah menikah, perusahaan tempatnya bekerja melakukan restrukturisasi besar-besaran. Beberapa orang terkena pemutusan hubungan kerja. Sebagian lagi justru mendapat promosi. Fajar termasuk yang beruntung. Ia diangkat menjadi kepala divisi. Gajinya naik. Bonusnya bertambah. Namanya mulai sering disebut dalam rapat-rapat penting. Sebagai istrinya, tentu aku ikut bangga. Aku masih ingat malam ketika ia membawa pulang surat pengangkatan itu. Aku memasak makanan kesukaannya. Bu Ratna juga datang membawa kue sederhana. Beliau memeluk anaknya sambil berkata, jangan lupa semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Fajar hanya tertawa kecil. Wah, ibu ini. Masa lagi senang malah dinasihati. Bu Ratna tersenyum.
Ibu cuma mengingatkan. Jangan sampai jabatan bikin kamu lupa sama orang-orang yang menemanimu dari bawah. Saat itu aku menganggap nasihat itu hanya obrolan biasa. Aku tidak tahu. Kalimat itu suatu hari akan terdengar seperti ramalan. Sejak promosi itu, kehidupan kami memang berubah. Fajar mulai membeli mobil baru. Pakaiannya semakin mahal. Jam tangan yang dulu dibelinya saat diskon mulai diganti dengan merek yang lebih mewah. Aku tidak pernah mempermasalahkan semua itu. Selama uangnya didapat dengan cara yang baik, aku selalu mendukung. Kalau dia ingin bekerja lebih keras demi masa depan kami, aku akan menjadi orang pertama yang menyemangatinya. Masalahnya, yang berubah bukan hanya gaya hidupnya. Cara bicaranya juga mulai berubah. Kalau dulu setiap pulang kerja dia langsung mencariku. Sekarang yang pertama kali dipegang justru ponselnya. Kalau dulu kami makan malam bersama. Sekarang alasannya selalu sama. Aku sudah makan sama klien. Aku ada meeting. Aku masih banyak kerjaan. Awalnya aku percaya, karena aku tahu tanggung jawabnya memang bertambah. Sampai suatu malam, aku menunggunya di meja makan. Jam 8, jam 9, jam 10. Makanan yang kumasak mulai dingin. Aku menghubunginya. Tidak diangkat. 5 menit kemudian aku mencoba lagi. Masih tidak diangkat. Baru hampir tengah malam sebuah pesan masuk. Aku capek. Tidur dulu di apartemen teman kantor. Hanya itu. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Entah kenapa. Ada perasaan yang tidak enak. Tapi aku berusaha mengusirnya. Aku tidak ingin menjadi istri yang mudah curiga. Keesokan paginya Fajar pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Aku hanya bertanya pelan. Mas, semalam baik-baik saja? Iya. Kenapa enggak angkat telepon? Lagi rapat. Rapat sampai jam 11 malam. Fajar mengembuskan napas panjang. Kamu ini mulai kayak penyidik. Aku kerja buat siapa kalau bukan buat keluarga? Aku langsung terdiam. Aku tidak ingin bertengkar hanya karena rasa khawatirku. Namun sejak hari itu, kalimat, aku kerja buat keluarga, selalu digunakan setiap kali aku mempertanyakan sesuatu. Lama-kelamaan, aku memilih diam. Kupikir itu lebih baik daripada memperpanjang masalah. Padahal, diamku bukan berarti aku percaya. Diamku adalah caraku menjaga rumah tangga yang mulai retak sedikit demi sedikit. Di tengah perubahan Fajar, ada satu orang yang justru semakin sering datang menemuiku. Bu Ratna. Beliau seolah bisa merasakan kalau ada sesuatu yang berubah di rumah kami. Beliau tidak pernah bertanya secara langsung. Beliau hanya datang membawa makanan, menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu mengajakku mengobrol tentang hal-hal sederhana. Suatu sore, saat kami sedang mengupas mangga di dapur, beliau tiba-tiba memegang tanganku. Rani? Iya, Bu. Kamu bahagia, kan? Aku tersenyum. Iya, Bu. Aku berbohong. Bukan karena ingin menipu beliau. Aku hanya tidak ingin membuatnya ikut memikul beban rumah tanggaku. Beliau menatapku cukup lama. Tatapan seorang ibu memang sulit dibohongi. Beliau tidak membalas senyumku. Beliau hanya mengusap punggung tanganku perlahan. Lalu berkata sangat pelan. Kalau suatu hari nanti, kamu merasa nggak sanggup lagi, jangan bertahan hanya karena takut dinilai gagal. Aku membeku. Beliau tidak mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Karena selama ini, aku bahkan belum pernah menceritakan apapun kepada beliau. Lalu, dari mana beliau bisa mengucapkan kalimat itu? Saat aku hendak bertanya, terdengar suara mobil Fajar memasuki halaman. Dan sejak sore itu, aku mulai menyadari, Bu Ratna ternyata melihat jauh lebih banyak daripada yang selama ini beliau tunjukkan. Sejak percakapan itu, aku mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya kuanggap biasa. Bukan karena aku ingin mencari-cari kesalahan Fajar, tapi karena setiap hari, ada sesuatu yang berubah darinya. Perubahan yang kecil. Namun kalau dikumpulkan, rasanya seperti kepingan-kepingan puzzle yang perlahan membentuk gambar yang tidak ingin kulihat. Dulu, setiap pulang kerja, Fajar selalu meletakkan ponselnya sembarangan. Kadang di meja makan, kadang di atas sofa, bahkan sering tertinggal di kamar mandi. Sekarang, ponselnya tidak pernah lepas dari tangan.
Kalau berbunyi, dia langsung membalik layarnya. Kalau ada pesan masuk, dia menjauh. Kalau sedang mandi, ponselnya ikut dibawa. Awalnya aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin memang pekerjaannya sedang sibuk. Mungkin kliennya memang banyak. Mungkin. Aku terus mencari alasan agar tidak perlu mencurigai suamiku sendiri. Sampai suatu malam, aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat keluar kamar, kulihat ruang kerja masih menyala. Kupikir Fajar masih menyelesaikan pekerjaannya. Aku tersenyum sendiri. Mungkin aku terlalu berlebihan. Aku berjalan pelan ke arah ruang kerja. Belum sempat mengetuk pintu. Aku mendengar suara Fajar. Bukan suara rapat. Bukan suara presentasi. Melainkan suara yang sudah sangat lama tidak pernah kudengar. Suara lembut. Suara yang penuh tawa. Aku juga kangen. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku berdiri mematung di depan pintu. Lusa kita ketemu lagi, ya? Iya. Aku juga nggak sabar. Beberapa detik kemudian, suara tawanya kembali terdengar. Tawa yang bahkan sudah lama tidak pernah kudengar saat dia berbicara denganku. Aku mundur perlahan. Kakiku terasa lemas. Tapi aku masih memaksa diriku berpikir waras. Mungkin itu klien. Mungkin teman lama. Mungkin saudara. Aku kembali ke kamar tanpa membangunkannya. Malam itu, aku tidak tidur sampai pagi. Besoknya, seperti biasa aku berangkat bekerja. Sepanjang hari pikiranku tidak tenang. Beberapa kali aku membuka aplikasi pesan. Ingin menghubungi Fajar. Lalu kubatalkan. Aku takut. Bukan takut mendengar kebohongan. Aku takut kalau ternyata dugaanku benar. Karena kalau itu benar, berarti rumah tangga yang selama ini kujaga mati-matian sedang menuju kehancurannya. Sore harinya, saat aku baru saja sampai di rumah, kulihat Bu Ratna sudah duduk di teras. Beliau sedang membersihkan daun-daun kering yang jatuh dari pohon mangga. Ibu. Loh, Rani pulang. Beliau tersenyum seperti biasa. Namun entah kenapa, senyum itu terlihat dipaksakan. Aku membantu beliau mengumpulkan daun-daun kering. Kami bekerja dalam diam. Sampai akhirnya beliau berkata pelan. Fajar belum pulang? Belum, Bu. Belakangan sering pulang malam ya? Aku mengangguk. Katanya kerjaan banyak. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beliau hanya menghela napas panjang. Lalu menatap halaman rumah. Aku yang melahirkan dia. Jadi aku tahu. Kapan anakku sedang bekerja? Dan kapan dia sedang berbohong? Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku menoleh perlahan. Beliau masih menatap ke depan. Seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Aku ingin bertanya. Ingin memastikan apa maksud ucapan itu. Namun beliau lebih dulu melanjutkan. Rani, kalau nanti ternyata yang kamu takutkan benar, jangan pernah menyalahkan dirimu. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Beliau tahu. Beliau benar-benar tahu ada sesuatu. Tapi beliau belum mengatakan apapun. Aku menggenggam sapu lidi lebih erat. Bu, apa ibu tahu sesuatu? Beliau menoleh. Tatapannya berkaca-kaca. Bibirnya bergerak pelan. Seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat berat. Namun sebelum satu kata pun keluar, terdengar suara mobil Fajar berhenti di depan rumah. Bu Ratna langsung menghapus air matanya. Beliau berdiri, mengambil tasnya, lalu berkata pelan, nanti saja. Belum waktunya. Aku hanya bisa memandang punggung beliau yang berjalan perlahan menuju pintu. Saat itu aku belum tahu. Kalimat, belum waktunya, akan menjadi awal dari kenyataan paling pahit yang pernah kuterima sebagai seorang istri. Malam itu, Fajar masuk ke rumah seperti biasa. Wajahnya terlihat lelah. Setidaknya, itu yang ingin ia tunjukkan. Bu, kok datang? Tanyanya sambil melepas sepatu. Bu Ratna tersenyum tipis. Kangen sama kalian. Oh. Hanya itu jawabannya. Tidak ada pelukan. Tidak ada pertanyaan apakah ibunya sudah makan. Bahkan matanya lebih sibuk melihat layar ponsel daripada wajah perempuan yang telah melahirkannya. Aku melihat Bu Ratna memalingkan wajah. Beliau berusaha tersenyum. Tapi sebagai seorang perempuan,
Aku tahu senyum itu hanya untuk menutupi rasa kecewa. Aku mengambil tas kerja Fajar. Mas, mandi dulu. Aku ambilkan makan. Nanti aja. Aku sudah makan. Lagi. Jawaban yang sama. Padahal lauk favoritnya masih hangat di atas meja. Aku mengangguk pelan. Ya sudah. Aku tidak lagi bertanya. Karena setiap pertanyaan dariku selalu berakhir dengan nada kesal darinya. Malam itu, kami makan bertiga. Tapi rasanya seperti tiga orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama. Bu Ratna beberapa kali mencoba membuka percakapan. Jar. Ingat enggak? Dulu waktu kecil kamu paling suka ikan goreng buatan ibu. Fajar hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Iya. Masih enak. Iya. Jawabannya singkat. Dingin. Bu Ratna kembali diam. Aku melihat jemari beliau meremas ujung taplak meja. Hatiku terasa sesak. Bukan hanya karena aku melihat suamiku berubah. Tapi karena aku melihat seorang ibu mulai merasa asing di hadapan anaknya sendiri. Beberapa hari setelah itu, aku mulai lebih fokus pada pekerjaanku. Aku tidak ingin seluruh hidupku hanya diisi dengan mencurigai suami. Kalau memang ada sesuatu, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Namun ternyata, kenyataan datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Siang itu, aku sedang menyusun berkas pasien ketika ponselku bergetar. Nama yang muncul membuatku sedikit heran. Bu Ratna. Beliau hampir tidak pernah menelepon saat jam kerja. Aku segera mengangkatnya. Assalamualaikum, Bu. Suara di seberang sana terdengar pelan. Waalaikumsalam. Rani? Iya, Bu. Kamu lagi sibuk? Masih kerja, Bu? Ada apa? Beliau terdiam cukup lama. Aku bahkan bisa mendengar napasnya yang terdengar berat. Lagi di kantor? Iya. Fajar juga bilang begitu. Iya, Bu. Beliau kembali diam. Lalu dengan suara yang hampir berbisik. Beliau berkata, tapi, Ibu tadi lihat mobil Fajar. Aku langsung menghentikan semua aktivitas. Di mana, Bu? Di sebuah kafe. Dadaku mulai terasa sesak. Mungkin lagi ketemu klien. Aku masih berusaha mencari alasan. Namun Bu Ratna justru berkata pelan. Ibu juga berharap begitu. Tapi, Ibu lihat dia turun dari mobil. Bersama seorang perempuan. Ruangan tempatku bekerja mendadak terasa sunyi. Suara printer. Suara telepon. Suara langkah orang-orang. Semuanya seperti menghilang. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Bu. Ibu yakin? Iya. Apa mungkin teman kantor? Ibu nggak tahu. Yang ibu tahu. Mereka kelihatan sangat dekat. Aku memejamkan mata. Lalu menarik napas panjang. Bu Ratna buru-buru berkata, Rani? Maaf. Ibu bukan mau membuat rumah tangga kalian hancur. Ibu cuma. Ibu nggak mau kamu jadi orang terakhir yang tahu. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena ucapan itu, tetapi karena seorang ibu terpaksa menjadi orang yang menyampaikan kenyataan pahit tentang anaknya sendiri. Sepulang kerja, aku tidak langsung pulang. Aku memarkir mobil di pinggir jalan. Lalu duduk sendirian hampir 1 jam. Aku tidak menangis. Aku hanya berpikir, kalau benar Fajar berselingkuh, apa yang akan kulakukan? Apakah aku akan memaafkan? Apakah aku akan mempertahankan rumah tangga ini? Atau, aku akan pergi? Saat itulah, aku teringat satu kalimat yang pernah diucapkan ayahku sebelum beliau meninggal. Rani, kalau nanti kamu sudah menikah, jangan takut kehilangan suami. Takutlah kehilangan harga dirimu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dan tanpa kusadari, aku mulai menyiapkan diriku untuk menerima kenyataan. Betapapun pahitnya, aku hanya belum tahu bahwa malam berikutnya, aku akan melihat sendiri sesuatu yang selama ini hanya berani kuduga. Malam berikutnya, aku sengaja pulang lebih awal. Bukan karena ingin membuat kejutan untuk Fajar. Aku hanya ingin memastikan apakah semua yang kudengar selama ini memang benar. Sesampainya di rumah masih kosong.
Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Biasanya Fajar baru pulang sekitar pukul 8 atau 9 malam. Aku duduk di ruang tamu. Ponselku beberapa kali kuambil. Lalu kuletakkan lagi. Entah sudah berapa kali aku membuka percakapan kami. Kubaca ulang pesan-pesan lama. Dulu, setiap pagi dia selalu mengirim pesan. Sudah sarapan? Hati-hati di jalan. Jangan lupa istirahat. Sekarang, isi percakapan kami hanya tinggal hal-hal seperlunya. Aku pulang telat. Transfer listrik. Ambil paket. Aku tersenyum pahit. Ternyata, hubungan yang sedang rusak bisa terlihat hanya dari cara dua orang saling berkirim pesan. Pukul 6:30 malam, ponsel Fajar mengirim notifikasi lokasi. Dulu kami memang saling berbagi lokasi demi keamanan. Kebiasaan itu tidak pernah kami matikan. Aku melihat titik biru itu. Bukan di kantor. Bukan di jalan menuju rumah. Melainkan berhenti di sebuah restoran yang cukup terkenal di pusat kota. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin sedang makan dengan klien. Mungkin ada rapat. Mungkin. Lagi-lagi aku mencari alasan. Namun kali ini, aku memutuskan berhenti menebak. Aku mengambil kunci mobil. Lalu berangkat menuju lokasi itu. Sepanjang perjalanan, tanganku dingin. Jantungku berdetak jauh lebih cepat daripada biasanya. Aku terus berdoa. Ya Allah, kalau memang aku sedang berprasangka buruk, tolong buat aku malu malam ini. Aku lebih rela malu karena salah menuduh, daripada harus menerima kenyataan yang sebenarnya. 20 menit kemudian, aku sampai di restoran itu. Aku tidak langsung turun. Aku memarkir mobil agak jauh. Lalu memperhatikan pintu masuk. Beberapa pasangan keluar masuk. Keluarga, anak-anak, pegawai kantor. Semuanya tampak biasa. Sampai akhirnya, aku melihat mobil Fajar. Dadaku langsung berdebar. Aku turun perlahan. Langkahku terasa berat. Semakin dekat ke pintu restoran, semakin besar harapanku agar semua ini hanya kesalahpahaman. Lalu, harapan itu hancur dalam sekejap. Aku melihat Fajar. Dia sedang duduk berhadapan dengan seorang perempuan. Usianya mungkin tidak jauh dariku. Penampilannya rapi, cantik. Mereka sedang tertawa. Bukan tawa canggung antar rekan kerja. Bukan senyum formal saat membahas pekerjaan. Melainkan tawa yang sangat akrab. Tawa yang dulu hanya kulihat saat kami masih saling mencintai. Aku berdiri beberapa meter dari meja mereka. Fajar belum menyadari kehadiranku. Perempuan itu mengambil tisu. Lalu dengan sangat alami mengusap sedikit saus yang menempel di ujung bibir Fajar. Gerakannya begitu ringan. Seolah itu sudah sering dilakukan. Fajar tidak menolak. Dia malah tersenyum. Saat itulah, semua alasan yang selama ini kubuat untuk membela suamiku runtuh satu persatu. Aku tidak lagi membutuhkan bukti. Karena mataku sendiri telah melihatnya. Aku bisa saja masuk, membentak mereka, menumpahkan minuman ke wajah perempuan itu, atau membuat keributan agar semua orang melihat. Tapi, aku tidak melakukan semuanya. Aku justru berdiri beberapa detik, menarik napas panjang, lalu berbalik. Aku memilih kembali ke mobil. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena aku kalah, bukan karena aku tidak berani, melainkan karena pada detik itu, aku sadar. Laki-laki yang kunikahi 5 tahun lalu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah seseorang yang wajahnya sama, tetapi hati dan prinsipnya sudah berubah. Aku baru saja menyalakan mesin mobil saat ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku semakin sesak. Bu Ratna. Aku mengusap air mata secepat mungkin, lalu mengangkat telepon. Halo, Bu. Suaraku bergetar. Rani? Kamu di mana? Aku. Belum sempat aku menjawab. Bu Ratna berkata dengan suara yang sangat pelan. Ibu tahu kamu sudah melihat mereka. Aku langsung terdiam. Bagaimana mungkin beliau tahu? Sebelum aku sempat bertanya, beliau melanjutkan dengan suara yang dipenuhi rasa bersalah. Maafkan Ibu. Ibu terlambat menyelamatkan rumah tanggamu. Aku memejamkan mata. Tanganku masih menggenggam setir begitu erat sampai buku-buku jariku memutih. Di seberang telepon, terdengar isak tangis Bu Ratna yang berusaha beliau tahan. Maafkan Ibu.
Ibu terlambat menyelamatkan rumah tanggamu. Aku menggeleng pelan. Meski beliau tidak bisa melihatnya. Jangan bilang begitu, Bu. Ini bukan salah ibu. Tapi kalau saja ibu lebih tegas. Beliau terisak. Mungkin Fajar nggak akan sejauh ini. Aku menarik napas panjang. Seumur hidupku, belum pernah aku mendengar seorang ibu meminta maaf atas kesalahan anaknya. Dan justru karena itulah, hatiku semakin hancur. Karena perempuan yang paling merasa bersalah malam itu adalah satu-satunya orang yang sebenarnya tidak bersalah. Aku pulang hampir pukul 11 malam. Fajar belum sampai. Aku masuk ke kamar, melepas cincin nikahku. Lalu kuletakkan di atas meja. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memandang cincin itu tanpa sedikit pun rasa bangga. Yang kulihat hanya sebuah lingkaran logam. Bukan lagi simbol janji. Bukan lagi lambang kesetiaan. Aku duduk di tepi ranjang. Tidak menangis. Air mataku seperti sudah habis di parkiran restoran tadi. Yang tersisa hanyalah rasa lelah. Sangat lelah. Lelah menjadi istri yang terus mencari alasan untuk membenarkan laki-laki yang sudah berhenti menghargainya. Sekitar 30 menit kemudian, terdengar suara mobil memasuki halaman. Fajar pulang. Dia membuka pintu kamar sambil bersiul kecil. Saat melihatku masih terjaga, dia tampak sedikit terkejut. Belum tidur? Belum. Kok gelap-gelapan? Capek. Dia mengangguk. Lalu berjalan menuju lemari. Seperti biasa. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman di kening. Tidak ada pertanyaan tentang hariku. Semuanya terasa begitu asing. Aku berdiri. Mas. Iya. Aku tadi ke restoran Melati. Tangannya langsung berhenti mengambil baju. Hanya 1 detik. Sangat singkat. Tapi cukup bagiku untuk menangkap kepanikan itu. Terus. Aku lihat kamu. Dia menoleh perlahan. Lihat apa? Kamu enggak sendiri. Beberapa detik berlalu. Ruangan menjadi sangat sunyi. Aku berharap. Setidaknya sekali saja. Dia akan berkata jujur. Mengaku. Meminta maaf. Apapun. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuatku semakin yakin bahwa rumah tangga kami sudah selesai. Kamu ngikutin aku. Aku tersenyum pahit. Bukan karena lucu. Tapi karena ternyata, orang yang bersalah seringkali lebih sibuk mencari kesalahan orang lain. Aku tanya sekali lagi. Perempuan itu siapa? Fajar mengembuskan napas kasar. Teman kerja. Teman kerja sampai saling menyuapi. Itu cuma kebetulan. Teman kerja sampai makan malam berdua. Kamu kebanyakan mikir. Teman kerja sampai kamu bohong soal lembur. Nada suaranya mulai meninggi. Memangnya kalau aku makan sama teman kantor harus izin dulu? Aku menatapnya tanpa berkedip. Lihat mataku, Mas. Jawab jujur. Kamu selingkuh. Dia tidak langsung menjawab. Dia justru memalingkan wajah. Diam. Dan kadang, diam adalah pengakuan yang paling jujur. Aku mengambil napas panjang. Kalau kamu masih menganggap aku istrimu, ini kesempatan terakhir. Jujur. Aku akan dengarkan. Beberapa detik berlalu. Lalu Fajar tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Kamu tahu nggak kenapa aku betah sama dia? Aku menggeleng pelan. Bukan karena dia lebih cantik. Bukan juga karena dia lebih muda. Lalu? Karena dia enggak bikin hidupku penuh tekanan. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Selama 5 tahun, aku mendampinginya saat gajinya kecil. Saat motornya mogok. Saat usahanya gagal. Saat ayahnya meninggal. Saat dia jatuh. Aku selalu ada. Dan sekarang, aku disebut sebagai tekanan. Aku tersenyum. Sangat pelan. Baik. Hanya itu yang keluar dari mulutku. Fajar tampak heran. Baik. Iya. Aku sudah dapat jawabannya. Aku berjalan menuju lemari. Mengambil map biru yang selama ini kusimpan di rak paling bawah. Di dalamnya ada fotokopi buku nikah. Kartu keluarga. Dokumen-dokumen penting. Fajar mulai memperhatikanku. Kamu mau ngapain? Aku menatapnya dengan tenang.
Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya keputusan. Aku nggak akan berebut laki-laki dengan perempuan lain. Aku juga nggak akan memohon supaya kamu memilih aku. Aku menutup map itu. Lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat. Aku lebih memilih kehilangan seorang suami daripada kehilangan harga diriku. Wajah Fajar mulai berubah. Baru kali itu, aku melihat ada sedikit rasa takut di matanya. Karena akhirnya dia sadar, perempuan yang selama ini selalu mengalah, memutuskan berhenti bertahan. Ruangan itu kembali sunyi. Fajar masih berdiri di tempatnya. Mungkin dia mengira aku hanya sedang menggertak. Selama 5 tahun menikah, aku memang selalu menjadi orang yang lebih dulu meminta maaf. Kalau kami bertengkar, aku yang mengalah. Kalau kami berbeda pendapat, aku yang memilih diam. Mungkin karena itulah, dia terlalu yakin aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Dia tidak mengenal perempuan yang berdiri di depannya malam itu. Perempuan yang sudah terlalu lelah untuk terus memperjuangkan seseorang yang bahkan tidak lagi ingin diperjuangkan. Apa maksud kamu? Suara Fajar mulai terdengar lebih pelan. Aku menatap map biru di tanganku. Maksudku sederhana. Aku akan mengurus perceraian kita. Fajar tertawa kecil. Tawa yang terdengar meremehkan. Cuma gara-gara makan malam. Aku mengangkat wajah. Gara-gara kebohongan yang kamu bangun sedikit demi sedikit. Gara-gara rasa hormat yang sudah lama kamu hilangkan. Gara-gara kesetiaan yang kamu buang. Bukan gara-gara makan malam. Wajahnya mulai berubah. Namun egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Kamu pikir gampang cari suami? Aku tersenyum tipis. Enggak. Memang enggak gampang. Tapi jauh lebih sulit hidup dengan suami yang membuat istrinya kehilangan harga diri setiap hari. Dia mendengus. Kalau cerai, jangan nyesel. Aku justru takut kalau aku bertahan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia tidak memiliki jawaban. Keesokan paginya, aku berangkat bekerja seperti biasa. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Aku hanya menjalani hariku seperti biasa. Saat jam makan siang, aku mengambil cuti setengah hari. Lalu pergi ke kantor seorang pengacara yang direkomendasikan sahabatku. Tanganku sedikit gemetar saat mengisi formulir. Nama, tanggal lahir, alamat, status perkawinan. 5 tahun lalu, aku mengisi berbagai formulir untuk mencatatkan pernikahanku. Hari itu, aku mengisi formulir pertama untuk mengakhirinya. Perasaan itu sulit dijelaskan. Bukan lega, bukan bahagia. Lebih seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan bahwa luka yang dibiarkan terlalu lama memang harus dioperasi. Sakit, tetapi perlu. Pengacara itu membaca semua dokumen yang kubawa. Beliau lalu bertanya dengan tenang. Apakah ibu sudah yakin? Aku mengangguk. Sangat yakin. Masih ada kemungkinan berdamai. Aku menarik napas panjang. Kalau yang rusak hanya hubungan kami, mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi yang rusak sekarang adalah kepercayaanku. Dan saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Beliau mengangguk pelan. Lalu kita mulai prosesnya. Aku menandatangani surat kuasa. Begitu tinta pulpen meninggalkan kertas. Aku merasa seperti baru saja menutup satu bab besar dalam hidupku. Sore harinya, saat aku tiba di rumah, kulihat sebuah mobil sudah terparkir di depan pagar. Mobil Bu Ratna. Beliau duduk di ruang tamu. Matanya sembab. Sepertinya sudah lama menangis. Begitu melihatku masuk, beliau langsung berdiri. Belum sempat aku mengucapkan salam. Beliau memelukku sangat erat. Pelukan itu berbeda. Bukan pelukan seorang ibu mertua, melainkan pelukan seorang ibu yang sedang takut kehilangan anaknya. Maafkan ibu. Suara beliau bergetar. Aku nggak pernah marah sama ibu. Tapi ibu gagal mendidik Fajar. Aku perlahan melepaskan pelukan itu, lalu menggenggam kedua tangan beliau. Ibu, tolong jangan menghukum diri sendiri atas pilihan hidup anak yang sudah dewasa. Beliau menunduk. Air matanya kembali jatuh. Aku sudah menegurnya. Aku sudah memarahinya. Aku bahkan bilang,
Kalau dia terus begini, dia akan kehilangan perempuan terbaik dalam hidupnya. Aku terdiam. Dia dengar. Bu Ratna tersenyum pahit. Dia bilang, kalau Rani pergi, masih banyak perempuan lain. Dadaku terasa sesak. Bukan karena kalimat itu, melainkan karena aku melihat betapa hancurnya hati seorang ibu saat mendengar anak yang dibesarkannya berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak lagi ia kenali. Bu Ratna menatapku dengan mata yang merah. Rani, kalau nanti kamu benar-benar memilih pergi, ibu nggak akan menahanmu. Aku terdiam. Beliau melanjutkan. Karena mempertahankan pernikahan memang baik. Tapi mempertahankan luka bukan kewajiban seorang perempuan. Aku menggenggam tangan beliau semakin erat. Saat itulah aku sadar, keputusan untuk bercerai mungkin akan membuatku kehilangan status sebagai istri. Tetapi, aku tidak ingin kehilangan rasa hormat kepada perempuan yang sejak hari pertama selalu memperlakukanku seperti anak kandungnya. Hari-hari berikutnya, rumah kami terasa seperti tempat singgah bagi dua orang asing. Kami masih tidur di bawah atap yang sama. Masih berpapasan setiap pagi. Masih makan di meja yang sama. Tapi tidak ada lagi percakapan yang benar-benar berarti. Aku tidak lagi bertanya Fajar pulang jam berapa. Fajar juga tidak lagi peduli aku sudah makan atau belum. Kami hanya hidup. Sampai proses perceraian selesai. Beberapa hari kemudian, surat panggilan sidang pertama tiba. Fajar membacanya sekilas. Lalu meletakkannya di atas meja. Jadi kamu serius? Aku sedang melipat pakaian. Tanganku tidak berhenti bekerja. Iya. Kamu nggak mau pikir-pikir lagi? Aku tersenyum tipis. Yang terlalu lama berpikir itu aku. Hampir setahun. Baru sekarang aku berhenti mencari alasan untuk memaafkanmu. Dia menghela napas panjang. Kalau soal perempuan itu, aku sudah selesai. Aku menatapnya. Sudah selesai? Iya. Terus, kita mulai lagi dari awal. Aku hampir tertawa. Ternyata semudah itu menurutnya. Mengkhianati. Lalu meminta semuanya kembali seperti semula. Mas, yang rusak itu bukan cuma hubungan kita. Kepercayaanku juga. Itu nggak bisa diperbaiki hanya dengan kalimat, mulai lagi. Dia mulai kesal. Kamu maunya apa lagi? Aku nggak kurang apa-apa. Rumah ada. Mobil ada. Uang juga cukup. Aku menatap lurus ke matanya. Justru itu masalahmu. Kamu pikir kebutuhan seorang istri cuma uang. Padahal yang paling mahal dalam sebuah rumah tangga adalah rasa dihargai. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Dan kamu sudah berhenti memberikannya sejak lama. Sidang pertama berlangsung singkat. Hakim memberi kesempatan untuk mediasi. Kami dipertemukan di sebuah ruangan kecil bersama mediator. Beliau berbicara dengan tenang. Apakah masih ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga ini? Fajar langsung menjawab. Masih. Mediator menoleh kepadaku. Bagaimana dengan ibu? Aku menarik napas pelan. Saya menghargai niat baik proses mediasi. Tapi keputusan saya sudah bulat. Mediator tidak langsung menyerah. Beliau bertanya lagi. Apakah penyebabnya hanya perselingkuhan? Aku menggeleng. Tidak. Lalu? Perselingkuhan hanya akhir. Masalah kami dimulai jauh sebelum itu. Ketika saya tidak lagi dihargai. Ketika kebohongan menjadi kebiasaan. Ketika permintaan maaf diganti dengan pembenaran. Ruangan kembali sunyi. Mediator mengangguk pelan. Beliau tampak memahami. Sementara Fajar hanya duduk sambil menyilangkan tangan. Seolah semua yang kukatakan hanyalah drama yang kubesar-besarkan. Di luar ruang mediasi, Bu Ratna sudah menunggu. Beliau datang sendirian. Begitu melihat kami keluar, tatapannya langsung mencari wajah anaknya. Jar. Ayo bicara sebentar sama ibu. Fajar tampak enggan. Bu, nanti aja. Cuma sebentar. Tolong. Entah karena tidak enak atau lelah menghindar, akhirnya Fajar mengikuti ibunya ke sudut taman pengadilan. Aku tidak berniat mendengar. Aku duduk di bangku yang cukup jauh. Namun suara Bu Ratna yang mulai meninggi membuat beberapa orang ikut menoleh.
Kalau memang kamu masih mau mempertahankan rumah tangga, buktikan. Bukan cuma ngomong. Fajar menjawab pelan. Aku tidak bisa mendengar jelas. Lalu Bu Ratna kembali berkata, perempuan yang setia itu enggak datang 2 kali. Kalau Rani pergi, jangan pernah salahkan siapapun selain dirimu sendiri. Beberapa saat kemudian, Fajar berjalan meninggalkan ibunya begitu saja. Tanpa menjawab, tanpa menoleh. Aku melihat Bu Ratna berdiri sendirian. Pundaknya terlihat semakin membungkuk. Aku menghampiri beliau. Bu. Beliau buru-buru mengusap air mata. Ibu enggak apa-apa. Aku memegang tangan beliau. Tidak semua orang mau mendengar nasihat. Meski itu datang dari ibunya sendiri. Beliau tersenyum pahit. Laki-laki itu dulu waktu kecil selalu bilang, kalau sudah besar aku mau bahagiain ibu. Tapi sekarang, untuk sekadar duduk 5 menit bersama ibu saja. Dia merasa terlalu sibuk. Aku memeluk beliau. Di dalam hati, aku mulai memahami sesuatu. Perceraian ini bukan hanya membuatku kehilangan suami. Bu Ratna juga perlahan kehilangan anaknya. Bedanya, aku kehilangan karena memilih pergi. Sedangkan beliau, kehilangan meski anaknya masih hidup. Sidang demi sidang akhirnya berlalu. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Fajar hadir hanya karena diwajibkan. Aku hadir karena ingin segera mengakhiri semuanya. Sementara Bu Ratna, beliau tidak pernah absen. Beliau selalu duduk di bangku paling belakang. Datang lebih awal. Pulang paling akhir. Beliau tidak pernah ikut campur jalannya sidang. Tidak pernah memohon agar aku membatalkan gugatan. Tidak pernah memaksaku memaafkan anaknya. Beliau hanya sesekali menatapku. Tatapan yang selalu membuatku merasa seperti sedang melihat seorang ibu yang kehabisan cara menyelamatkan keluarganya. Beberapa minggu kemudian, hari putusan akhirnya tiba. Ruang sidang terasa lebih ramai daripada biasanya. Hakim membacakan amar putusan dengan suara tenang. Aku mendengarnya. Tapi pikiranku justru melayang ke hari pertama aku mengenakan gaun pengantin. Aku masih ingat bagaimana Fajar menggenggam tanganku sambil berjanji akan menjagaku seumur hidup. Ternyata, janji memang mudah diucapkan ketika semuanya masih indah. Yang sulit adalah menjaganya saat godaan mulai berdatangan. Maka majelis mengabulkan gugatan penggugat. Kalimat itu membuyarkan lamunanku. Hakim melanjutkan pembacaan putusan. Lalu, palu diketukan. Tok, mulai hari ini, Saudara Fajar dan Saudari Rani resmi bercerai. Aku memejamkan mata. Selesai. Benar-benar selesai. Tidak ada tangis histeris. Tidak ada teriakan. Yang ada justru rasa tenang. Tenang karena aku tidak lagi harus hidup dengan kebohongan setiap hari. Aku berdiri, mengambil map berisi salinan putusan, lalu mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim. Di belakangku, aku mendengar Fajar mengembuskan napas panjang. Entah lega, entah menyesal. Aku tidak lagi ingin menebaknya. Saat melangkah keluar dari ruang sidang, mataku langsung mencari satu orang. Bu Ratna. Beliau masih duduk di kursi yang sama. Kedua tangannya saling menggenggam. Tatapannya kosong. Beliau terlihat jauh lebih tua dibanding beberapa bulan lalu. Aku menghampiri beliau. Beliau buru-buru berdiri. Matanya langsung basah. Maaf ya, Nak. Kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau justru permintaan maaf. Aku langsung menggenggam kedua tangan beliau. Ibu. Jangan minta maaf. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Beliau menggeleng pelan. Kalau saja ibu bisa mendidik Fajar lebih baik, mungkin kamu nggak akan mengalami semua ini. Aku mengusap punggung tangan beliau. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Fajar memilih jalannya. Bukan ibu. Beliau menunduk. Air matanya jatuh ke punggung tanganku. Aku menarik napas panjang. Inilah saat yang sejak tadi ada di pikiranku. Kalimat yang sudah kupikirkan berkali-kali. Kalimat yang mungkin akan dianggap aneh oleh banyak orang. Aku menatap wajah Bu Ratna. Lalu berkata dengan suara pelan. Bu, kalau ibu berkenan, mau ikut pulang sama saya? Bu Ratna mengangkat wajah perlahan.
Beliau tampak tidak yakin dengan apa yang baru didengarnya. Apa? Saya nggak tega kalau ibu tinggal sendirian. Ikut saya saja. Saya yang akan merawat ibu. Beberapa detik. Beliau hanya memandangku. Matanya semakin penuh air mata. Beliau bahkan belum sempat menjawab. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Wah, Rani. Kamu sudah gila, ya? Aku menoleh. Fajar berjalan cepat menghampiri kami. Wajahnya merah. Rahangnya mengeras. Dia menunjuk ke arahku dengan tatapan penuh amarah. Itu ibu saya. Itu ibu saya. Suara Fajar menggema sampai ke koridor pengadilan. Beberapa orang yang sedang berjalan langsung berhenti. Petugas keamanan ikut menoleh ke arah kami. Aku tetap berdiri di samping Bu Ratna. Tanganku masih menggenggam tangan beliau. Fajar berjalan semakin dekat. Matanya bergantian menatapku dan ibunya. Kamu mau apa? Ngebalas dendam sama saya? Aku menggeleng pelan. Aku nggak sedang balas dendam. Lalu apa? Kamu sengaja mau mempermalukan saya? Aku belum sempat menjawab. Fajar sudah kembali berbicara dengan nada tinggi. Baru juga resmi cerai. Sekarang kamu mau bawa ibu saya? Supaya orang-orang bilang saya anak durhaka. Aku menarik napas panjang. Fajar. Turunkan suaramu. Jangan panggil nama saya. Kamu nggak punya hak lagi. Aku menatapnya beberapa detik. Aneh. Baru beberapa menit status kami resmi berakhir. Tapi sikapnya masih sama. Masih merasa semua harus mengikuti keinginannya. Masih merasa suaranya paling benar. Bu Ratna perlahan melepaskan genggamanku. Beliau berdiri di antara kami. Jar. Cukup. Ibu, minggir. Ini urusan saya sama dia. Justru ini urusan ibu. Fajar menghela napas kasar. Bu. Ayo pulang. Bu Ratna tidak bergerak. Beliau hanya menatap anaknya dengan wajah yang sangat tenang. Pulang kemana? Ke rumah. Rumah yang mana? Ya rumah kita. Bu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang terasa sangat pahit. Sudah 3 bulan. Kamu bahkan nggak pernah tanya ibu sudah makan atau belum. Fajar terdiam. Ibu. 2 bulan terakhir. Kamu cuma datang ke rumah ibu 1 kali. Itu pun cuma 15 menit. Fajar mulai gelisah. Bu, saya lagi sibuk. Sibuk? Bu Ratna mengangguk pelan. Iya. Sibuk sampai lupa ulang tahun ibu. Sibuk sampai lupa kontrol kesehatan ibu. Sibuk sampai lupa obat darah tinggi ibu habis. Lorong pengadilan mendadak sunyi. Aku melihat beberapa orang mulai saling berpandangan. Fajar tampak tidak nyaman. Dia melirik ke kanan dan ke kiri. Mungkin baru menyadari bahwa banyak orang sedang mendengarkan. Ibu, jangan bahas itu di sini. Kenapa? Kamu malu? Fajar tidak menjawab. Aku sebenarnya tidak ingin memperpanjang keadaan. Aku hanya ingin mengantar Bu Ratna pulang. Apapun keputusan beliau. Namun melihat wajah Bu Ratna, aku tahu ada terlalu banyak hal yang selama ini beliau pendam. Beliau kembali menatap anaknya. Dengan suara yang tetap lembut. Tanpa membentak. Tanpa memaki. Jar. Selama ini, kalau Rani datang ke rumah, dia nggak pernah datang dengan tangan kosong. Dia selalu bawa buah. Bawa makanan. Atau sekadar duduk menemani ibu minum teh. Beliau menarik napas. Sementara kamu, anak kandung ibu sendiri, selalu bilang sibuk. Aku melihat bibir Fajar mulai bergetar. Entah karena marah, entah karena malu. Namun egonya masih lebih besar daripada rasa bersalahnya. Ya terus. Ibu mau nyalahin saya? Bu Ratna menggeleng. Ibu nggak sedang menyalahkan siapa-siapa. Ibu cuma sedang menunjukkan siapa yang benar-benar hadir. Kalimat itu membuatku menunduk. Bukan karena bangga. Justru karena aku tidak pernah melakukan semua itu agar dibandingkan dengan Fajar. Aku datang ke rumah Bu Ratna karena aku memang menyayanginya. Bukan untuk mencari penilaian. Fajar menatapku tajam. Rani. Aku tanya sekali lagi.
Kenapa kamu ngajak ibu tinggal sama kamu? Aku menatap balik. Kali ini tanpa ragu. Aku nggak sedang mengambil ibumu. Aku cuma nggak tega membiarkan beliau sendirian. Kamu masih punya hak mengurus ibu. Iya. Tapi hak itu harus dibuktikan dengan tindakan. Bukan cuma status sebagai anak. Wajah Fajar memerah. Jadi sekarang kamu mau ngajarin saya jadi anak? Aku menggeleng. Enggak. Aku cuma sedang mengingatkan sesuatu yang sudah lama kamu lupakan. Aku berhenti beberapa detik. Lalu menatap lurus ke matanya. Selama kamu sibuk mengejar perempuan lain. Ada satu orang yang diam-diam semakin sering merasa sendirian. Fajar terdiam. Aku melanjutkan. Dan orang itu. Bukan aku. Tapi ibumu sendiri. Fajar langsung menoleh ke arah Bu Ratna. Untuk pertama kalinya sejak perceraian kami diputus. Dia benar-benar memperhatikan wajah ibunya. Wajah yang tampak jauh lebih kurus. Lebih pucat. Dan lebih lelah daripada terakhir kali ia benar-benar melihatnya. Namun, yang paling membuatnya terpaku bukan perubahan wajah itu. Melainkan satu kalimat yang pelan-pelan diucapkan oleh Bu Ratna. Kalimat yang sama sekali tidak pernah ia duga akan keluar dari mulut ibunya. Jar. Suara Bu Ratna pelan. Sangat pelan. Tapi justru karena itulah, semua orang yang berdiri di lorong pengadilan mendadak diam. Beliau menatap anaknya cukup lama. Tatapan yang bukan berisi kemarahan. Melainkan kelelahan. Kamu tahu apa yang paling membuat ibu sedih? Fajar menelan ludah. Karena kamu cerai. Bu Ratna menggeleng. Bukan. Karena kamu selingkuh. Beliau kembali menggeleng. Bukan juga. Lalu apa? Bu Ratna menarik napas panjang. Karena kamu berubah menjadi laki-laki yang tidak pernah ibu ajarkan. Kalimat itu menghantam jauh lebih keras daripada bentakan. Fajar langsung menundukkan kepala. Namun hanya sesaat. Egonya kembali mengambil alih. Semua orang bisa berubah, Bu. Iya. Tapi perubahan itu seharusnya membuatmu lebih baik. Bukan membuatmu lupa diri. Lorong kembali hening. Aku berdiri tanpa menyela. Ini bukan lagi urusanku. Ini adalah percakapan seorang ibu dengan anaknya. Dan aku tahu. Tidak ada satu kalimat pun dariku yang akan lebih berarti daripada ucapan Bu Ratna saat itu. Bu Ratna memegang lengan anaknya. Pelan sekali. Seolah takut anaknya akan kembali menjauh. Jar. Coba jawab ibu dengan jujur. Sudah berapa bulan kamu nggak duduk menemani ibu minum teh? Fajar tidak menjawab. Sudah berapa kali kamu mengantar ibu kontrol tahun ini? Tetap diam. Kamu tahu obat darah tinggi ibu diminum berapa kali sehari? Fajar memejamkan mata. Rahangnya mengeras. Namun tidak ada jawaban. Bu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang membuat dadaku ikut sesak. Ibu nggak marah. Ibu cuma sadar. Ternyata usia tua memang datang bersama kesunyian. Kalimat itu membuat beberapa orang yang berdiri di sekitar kami ikut menunduk. Seorang petugas perempuan bahkan terlihat mengusap sudut matanya. Fajar menghela napas panjang. Bu. Kalau soal itu, nanti saya perbaiki. Bu Ratna mengangguk pelan. Ibu percaya. Lalu ikut saya pulang. Beliau kembali diam. Tatapannya perlahan beralih kepadaku. Kemudian kembali kepada Fajar. Aku mau tanya satu hal. Apa? Kalau hari ini Rani tidak mengajak ibu, apakah kamu memang berniat mengajak ibu pulang ke rumahmu? Pertanyaan itu sederhana. Namun Fajar tidak langsung menjawab. 1 detik. 2 detik. 5 detik. Semakin lama ia diam. Semakin jelas jawabannya. Aku bisa melihat wajahnya mulai kehilangan keyakinan. Karena memang, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Di kepalanya sejak tadi hanya ada satu kemarahan. Bahwa mantan istrinya ingin membawa ibunya. Bukan kekhawatiran. Bahwa ibunya akan tinggal sendirian. Bu Ratna mengangguk pelan. Ibu sudah mengerti. Beliau tidak meminta jawaban lagi. Karena diam Fajar sudah menjelaskan semuanya. Aku melangkah mendekati Bu Ratna. Bu. Kalau ibu belum siap. Enggak apa-apa. Saya cuma menawarkan.
Saya enggak akan memaksa. Beliau menoleh kepadaku. Tatapannya begitu lembut. Rani, ibu tahu. Kamu menawarkan ini bukan karena kasihan. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Tapi karena kamu memang menganggap ibu keluarga. Air mata beliau kembali jatuh. Beliau menggenggam tanganku. Lalu berkata di depan Fajar. Di depan para pengunjung. Di depan semua orang yang sejak tadi menyaksikan kami. Dari hari pertama kamu masuk ke rumah ini. Ibu memang memanggilmu menantu. Tapi di hati ibu, kamu sudah lama menjadi anak. Dadaku langsung terasa penuh. Aku menggigit bibir agar tidak ikut menangis. Bu Ratna melanjutkan. Hari ini, statusmu memang bukan menantu ibu lagi. Tapi kalau kamu masih mengizinkan, ibu tetap ingin memanggilmu anak. Aku tidak sanggup lagi menahan air mata. Perlahan aku memeluk beliau. Pelukan itu bukan pelukan antara mantan menantu dan mantan mertua, melainkan pelukan dua perempuan yang sama-sama sedang kehilangan seseorang. Hanya saja, yang satu kehilangan suami, dan yang satu lagi mulai kehilangan anaknya sendiri. Di belakang kami, Fajar masih berdiri mematung. Namun tanpa kami sadari, ada seseorang yang sejak beberapa menit lalu memperhatikan semuanya dari kejauhan. Seseorang yang kedatangannya akan membuat luka lama kembali terbuka. Aku baru menyadari ada seseorang berdiri beberapa meter dari kami. Perempuan itu memakai kemeja putih dan celana bahan hitam. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya langsung kukenal. Siska, perempuan yang dipilih Fajar untuk menghancurkan rumah tangga kami. Entah sejak kapan dia berada di sana. Yang jelas, tatapannya sejak tadi tidak pernah lepas dari Bu Ratna. Begitu Fajar melihatnya, wajahnya langsung berubah. Siska, ngapain kamu ke sini? Siska berjalan mendekat. Aku khawatir sama kamu. Fajar tampak gugup. Bukannya aku sudah bilang tunggu di mobil? Aku lihat dari jauh. Kalian lama banget. Aku hanya memandang mereka tanpa berkata apa-apa. Statusku dengan Fajar sudah selesai. Aku tidak punya alasan lagi untuk cemburu. Yang justru membuatku memperhatikan adalah wajah Bu Ratna. Beliau memandang Siska dengan tatapan datar. Tidak marah. Tidak membenci. Justru tatapan seorang ibu yang sangat kecewa. Siska mencoba tersenyum. Assalamualaikum, Tante. Bu Ratna tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian beliau hanya berkata pelan. Waalaikumsalam. Tidak lebih. Tidak kurang. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Suasana langsung terasa canggung. Fajar mencoba mencairkan keadaan. Bu, nanti Siska juga mau sering main ke rumah. Bu Ratna menoleh perlahan. Rumah yang mana? Rumah saya. Rumah yang selama ini bahkan kamu jarang datangi. Fajar langsung terdiam. Siska tampak salah tingkah. Mungkin baru kali itu dia melihat Bu Ratna berbicara setegas itu. Dengan suara yang tetap tenang, Bu Ratna berkata, kalau kamu datang ke sini berharap ibu langsung menerima semua yang terjadi. Maaf, ibu belum bisa. Siska buru-buru menjawab. Saya enggak bermaksud merebut siapapun, Tante. Bu Ratna menghela napas panjang. Ibu tidak sedang membahas siapa yang merebut. Ibu sedang melihat. Siapa yang memilih? Beliau menatap Fajar. Dan yang memilih menghancurkan rumah tangganya adalah anak ibu sendiri. Aku melihat mata Siska mulai berkaca-kaca. Namun Bu Ratna tidak melanjutkan. Beliau memang kecewa. Tetapi beliau tetap menjaga adab. Beliau tidak pernah merendahkan perempuan itu. Karena bagi beliau, kesalahan terbesar tetap berada pada anaknya sendiri. Aku menoleh kepada Bu Ratna. Bu, sebaiknya kita pulang. Beliau mengangguk pelan. Namun sebelum melangkah, Fajar kembali memanggil. Bu, tolong ikut aku. Aku janji bakal berubah. Bu Ratna berhenti. Beliau menoleh. Berubah itu bukan karena takut kehilangan. Berubah itu karena sadar. Kalau hari ini kamu berubah hanya karena Rani sudah pergi. Ibu takut besok kamu mengulanginya lagi. Fajar menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat air mata jatuh dari matanya. Namun entah mengapa, aku tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak marah, tidak puas, tidak juga iba. Karena penyesalan yang datang setelah semuanya hancur. Tidak selalu mampu mengembalikan apa yang sudah hilang. Aku membuka pintu mobil. Bu Ratna masuk perlahan. Beliau terlihat sangat lelah. Sepanjang perjalanan, kami hampir tidak berbicara. Sesekali aku melirik ke arah beliau. Beliau hanya memandang keluar jendela. Mungkin sedang mengingat masa kecil Fajar. Mungkin sedang bertanya di dalam hati. Di mana anak yang dulu selalu menggenggam tangannya setiap kali menyeberang jalan. Sesampainya di rumahku, aku membantu beliau turun dari mobil. Rumah itu memang tidak besar. Hanya rumah sederhana yang kubeli dengan hasil mencicil selama beberapa tahun. Aku memang sengaja membelinya atas namaku sendiri sejak masih bekerja. Dulu Fajar sempat bertanya, "Kenapa beli rumah sendiri?" Aku menjawab, "Kalau suatu hari hidup enggak berjalan sesuai rencana, aku ingin tetap punya tempat untuk memulai lagi." Waktu itu dia bahkan sempat menertawakanku. Katanya aku terlalu banyak berpikir. Kini, rumah kecil itu justru menjadi tempat pertama yang menyambutku setelah perceraian. Dan tanpa pernah kurencanakan, menjadi tempat berlindung bagi perempuan yang dulu kupanggil ibu mertua. Aku belum tahu, kehadiran Bu Ratna di rumah ini akan membawaku menemukan sesuatu yang selama bertahun-tahun beliau sembunyikan. Sesuatu yang akhirnya membuatku mengerti. Mengapa beliau begitu keras mempertahankan harga diri, meski harus menanggung semuanya sendirian. Malam pertama Bu Ratna tinggal di rumahku. Aku sengaja menyiapkan kamar yang dulu kupakai sebagai ruang kerja. Tidak terlalu besar. Hanya ada satu tempat tidur, lemari kayu, meja kecil, dan jendela yang menghadap halaman depan. "Apa kamarnya nyaman, Bu?" Beliau tersenyum. "Nyaman sekali. Lagi pula ibu nggak datang untuk merepotkan." Aku ikut tersenyum. "Ibu bukan tamu. Jadi jangan bilang merepotkan." Beliau menatapku cukup lama. Tatapan itu sama seperti bertahun-tahun lalu saat pertama kali aku menginjakkan kaki di rumahnya. Penuh kasih sayang. "Aku ini memang sudah enggak jadi menantu ibu. Tapi kalau ibu mengizinkan, aku tetap ingin merawat ibu seperti dulu." Air mata kembali menggenang di pelupuk mata beliau. Ibu enggak pernah kehilangan anak perempuan. Ibu cuma kehilangan statusnya. Aku memeluk beliau pelan. Aku sadar, ada luka yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi setidaknya, luka itu tidak harus dijalani sendirian. Hari-hari berikutnya mulai berjalan lebih tenang. Aku kembali bekerja. Bu Ratna mengurus rumah sebisanya. Meski berkali-kali kukatakan agar beliau beristirahat, tetap saja setiap pulang kerja aku selalu menemukan dapur sudah rapi. Tanaman sudah disiram. Lantai sudah disapu. "Ibu, kenapa masih kerja?" Beliau tertawa kecil. "Kalau cuma duduk, malah badan ibu sakit." Akhirnya aku menyerah. Aku hanya berpesan agar beliau tidak terlalu lelah. Namun, aku mulai menyadari sesuatu. Beliau semakin sering batuk. Napasnya juga lebih pendek dibanding sebelumnya. Beberapa kali kulihat beliau memegang dadanya saat berjalan dari dapur ke ruang tamu. "Bu, kontrol terakhir kapan?" Beliau tampak berpikir. "Sudah lama." "Berapa bulan?" Beliau tersenyum canggung. "Mungkin hampir setahun." Aku langsung terdiam. "Hampir setahun?" Beliau mengangguk pelan. "Obatnya?" "Kadang diminum, kadang enggak." Aku menahan napas. "Lo kenapa?" Beliau buru-buru menjawab. "Ibu sehat kok." Aku duduk di samping beliau, menggenggam tangannya. "Bu, aku kerja di rumah sakit. Jangan bohong sama aku." Beliau hanya tersenyum. Senyum yang justru membuatku semakin khawatir. Keesokan harinya, aku mengajak beliau kontrol ke rumah sakit tempatku bekerja. Dokter memeriksa cukup lama. Tekanan darahnya tinggi. Kolesterolnya juga meningkat. Yang paling membuatku sedih, dokter berkata penyakit beliau sebenarnya bisa jauh lebih terkontrol seandainya rutin berobat. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pelan, "Bu, kenapa berhenti kontrol?" Beliau melihat keluar jendela.
Cuma lagi hemat. Aku mengernyit. Hemat. Iya. Obat sekarang mahal. Aku kan masih kerja. Aku bisa bayar. Beliau langsung menggeleng. Jangan. Ibu enggak mau jadi beban. Aku menghentikan mobil di pinggir jalan. Lalu menatap beliau. Dengar ya, Bu. Mulai hari ini, jangan pernah bilang ibu beban. Kalau dulu ibu bisa menganggap aku anak, sekarang izinkan aku melakukan hal yang sama. Beliau langsung menangis. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Saat itulah aku berjanji dalam hati. Selama beliau tinggal bersamaku, aku tidak akan membiarkan beliau merasa sendirian lagi. Malam itu, saat Bu Ratna sudah tidur, aku berniat merapikan lemari di kamar beliau. Bukan untuk mencari apapun. Aku hanya ingin menyusun pakaian agar lebih mudah diambil. Saat memindahkan beberapa baju, tanganku menyentuh sebuah kotak kayu kecil di bagian paling belakang lemari. Kotak itu sudah kusam. Sudut-sudutnya mulai mengelupas. Di atasnya masih ada karet gelang yang sudah mengeras karena usia. Aku sempat hendak menutup lemari lagi. Mungkin itu barang pribadi beliau. Namun tepat ketika kotak itu bergeser sedikit, sebuah amplop coklat tua terjatuh ke lantai. Di bagian depannya, ada tulisan tangan yang membuatku langsung membeku. Dengan tinta biru yang mulai pudar tertulis, "Untuk Rani. Kalau suatu hari nanti dia benar-benar memilih pergi." Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku menatap pintu kamar. Bu Ratna masih tertidur. Lalu kembali melihat amplop itu. Namaku tertulis jelas di sana. Tapi, siapa yang menulisnya? Dan, kenapa surat itu dibuat jauh sebelum aku benar-benar bercerai? Tanganku gemetar. Aku masih memegang amplop itu. Beberapa kali aku ingin mengembalikannya ke dalam kotak. Aku merasa tidak berhak membacanya. Bagaimanapun juga, itu barang pribadi Bu Ratna. Namun tulisan di bagian depan amplop itu terus membuatku berpikir. Untuk Rani. Kalau suatu hari nanti dia benar-benar memilih pergi. Kalimat itu bukan ditulis kemarin. Kertasnya sudah menguning. Tintanya mulai memudar. Artinya, surat ini sudah disiapkan sejak lama. Jauh sebelum aku benar-benar meninggalkan Fajar. Aku menghela napas pelan. Lalu membawa amplop itu keluar kamar. Aku tidak membukanya. Aku meletakkannya di atas meja ruang tamu. Aku memutuskan menunggu sampai Bu Ratna bangun. Kalau memang surat itu untukku, aku ingin menerimanya langsung dari tangan beliau. Sekitar pukul 5 pagi, aku mendengar suara pintu kamar terbuka. Bu Ratna keluar perlahan. Beliau terkejut melihatku sudah duduk di ruang tamu. Rani, kok sudah bangun? Aku tersenyum kecil. Belum tidur nyenyak. Beliau mengangguk, lalu hendak berjalan ke dapur. Namun langkahnya langsung berhenti saat melihat amplop coklat di atas meja. Wajah beliau berubah. Sangat berubah. Tatapannya langsung tertuju pada kotak kayu yang masih kubawa. Beliau mengerti. Aku menemukan semuanya. Dengan pelan beliau duduk di hadapanku. Tidak marah. Tidak panik. Beliau hanya mengusap amplop itu dengan ujung jarinya. Jadi, kamu sudah menemukannya. Aku mengangguk. Maaf, Bu. Aku nggak sengaja. Aku lagi merapikan lemari. Beliau tersenyum lembut. Ibu tahu. Makanya ibu nggak marah. Aku mendorong amplop itu ke arah beliau. Ini masih tertutup. Aku belum membacanya. Beliau menatapku cukup lama. Lalu menggeleng pelan. Memang belum waktunya dibuka. Sampai hari ini. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Beliau mengambil amplop itu, membelainya sebentar, lalu menyodorkannya kembali kepadaku. Sekarang, itu memang sudah menjadi milikmu. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka perlahan perekat amplop itu. Di dalamnya bukan hanya surat. Ada sebuah buku tabungan, beberapa lembar kwitansi, fotokopi sertifikat tanah, dan sejumlah bukti transfer yang usianya sudah bertahun-tahun. Aku mengernyit. Semuanya atas nama Bu Ratna. Namun penerima transfernya adalah Fajar. Jumlahnya tidak sedikit. Ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta. Bahkan ada yang jauh lebih besar. Aku semakin bingung. Bu,
Ini apa? Beliau tidak langsung menjawab. Beliau hanya memintaku membuka surat yang dilipat rapi di bagian paling bawah. Aku menarik kertas itu perlahan. Tulisan tangan Bu Ratna memenuhi hampir seluruh halaman. Kalimat pertama membuat mataku langsung basah. Rani, kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti kamu akhirnya memilih menyelamatkan dirimu sendiri. Aku berhenti membaca. Air mataku mulai mengalir. Bu Ratna memegang tanganku. Lanjutkan. Suara beliau hampir berbisik. Aku menarik napas, lalu melanjutkan membaca. Ibu sebenarnya berharap surat ini tidak pernah kamu baca. Karena kalau surat ini sampai ada di tanganmu, berarti rumah tangga yang selama ini kamu perjuangkan benar-benar sudah selesai. Tanganku semakin gemetar. Aku melanjutkan. Maafkan ibu, karena selama bertahun-tahun, ibu lebih banyak diam. Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Beliau sudah menangis. Namun beliau mengangguk pelan. Seolah meminta aku meneruskan. Aku kembali membaca. Kamu mungkin mengira Fajar bisa memiliki pekerjaan yang bagus, mobil yang layak, dan usaha yang pernah dia banggakan, karena semua hasil kerja kerasnya. Aku berhenti sejenak, lalu membaca kalimat berikutnya. Tidak, Nak. Sebagian besar semua itu berdiri di atas pengorbanan yang tidak pernah dia ketahui. Dadaku langsung sesak. Aku buru-buru melihat tumpukan kwitansi dan bukti transfer di atas meja. Satu persatu tanggalnya berasal dari tahun-tahun saat Fajar sedang membangun karir. Bu Ratna berkata lirih. Itu uang hasil ibu menjual sawah peninggalan almarhum bapakmu. Aku menatap beliau. Beliau melanjutkan dengan suara yang bergetar. Semuanya ibu berikan diam-diam, supaya dia bisa bangkit. Tapi ibu melarang siapapun memberitahu. Aku benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Namun, kalimat berikutnya yang keluar dari mulut Bu Ratna jauh lebih mengejutkanku daripada semua dokumen yang ada di atas meja. Karena ternyata, selama ini bukan hanya aku yang diam-diam beliau lindungi. Aku masih memegang surat itu. Tanganku dingin. Dadaku sesak. Selama ini aku mengira Fajar membangun hidupnya dengan kerja kerasnya sendiri. Ternyata, di balik semua keberhasilannya, ada seorang ibu yang diam-diam mengorbankan hampir seluruh hidupnya. Aku kembali melihat buku tabungan itu. Saldo akhirnya hampir habis. Sementara kwitansi penjualan sawah, perhiasan, dan deposito, semuanya berakhir pada satu nama, Fajar. Aku menoleh kepada Bu Ratna. Bu, kenapa ibu nggak pernah cerita? Beliau tersenyum kecil. Senyum seorang ibu yang tidak pernah berharap dipuji. Karena itu memang tugas orang tua. Tapi semua ini terlalu besar, Bu. Beliau menggeleng. Tidak ada pengorbanan yang terasa besar kalau dilakukan untuk anak. Aku menggigit bibirku. Air mataku kembali jatuh. Tapi, anak ibu bahkan enggak pernah tahu. Bu Ratna mengangguk pelan. Itu memang keinginan ibu. Kalau dia tahu, dia pasti enggak akan mau menerima. Akhirnya ibu bilang, itu pinjaman dari teman lama. Aku menunduk. Seorang ibu, bahkan rela menghapus namanya sendiri dari setiap pertolongan yang ia berikan. Aku kembali membaca bagian akhir surat itu. Tulisan Bu Ratna mulai sedikit bergoyang. Mungkin ditulis sambil menangis. Rani, kalau suatu hari nanti kamu memilih pergi, jangan pernah merasa gagal. Yang gagal bukan perempuan yang berani keluar dari rumah yang penuh luka. Yang gagal adalah laki-laki yang menyia-nyiakan perempuan baik. Aku berhenti membaca. Aku sudah tidak sanggup lagi. Air mataku membasahi kertas itu. Bu Ratna memegang pundakku. Lanjutkan. Aku mengusap wajahku, lalu membaca bagian terakhir. Di dalam kotak ini, ada sedikit tabungan yang masih ibu sisakan. Bukan untuk Fajar, tapi untukmu. Aku langsung mengangkat kepala. Apa? Bu Ratna tersenyum. Ibu tahu. Kalau suatu hari kamu benar-benar pergi, kamu pasti memulai hidup dari awal. Ibu cuma ingin anak perempuan ibu punya pegangan. Aku langsung memeluk beliau sekuat-kuatnya. Bu, kenapa ibu sebaik ini sama aku? Beliau mengusap kepalaku.
Karena jawaban yang keluar dari mulut beliau akan terus kuingat sampai kapanpun. Karena sejak hari pertama kamu masuk ke rumah itu, ibu sudah tahu. Kamu akan lebih sering menangis daripada tertawa. Aku langsung terisak. Berarti, selama ini, beliau sudah melihat semua luka yang kusimpan. Beliau hanya memilih diam, karena masih berharap anaknya berubah. Beberapa hari kemudian, Fajar datang ke rumahku. Untuk pertama kalinya sejak perceraian. Wajahnya jauh berbeda. Tidak lagi rapi. Tidak lagi penuh percaya diri. Begitu pintu kubuka, dia tidak langsung berbicara. Matanya justru mencari sosok ibunya. Bu Ada? Ada. Kamu boleh masuk. Dia melangkah perlahan. Begitu melihat Bu Ratna sedang menyiram tanaman, dia langsung berlutut. Bu. Maafin Fajar. Bu Ratna menghentikan langkahnya. Namun beliau tidak langsung menghampiri. Aku baru tahu semuanya, Bu. Suara Fajar pecah. Aku baru tahu sawah Bapak dijual. Aku baru tahu tabungan Ibu habis. Aku baru tahu selama ini usaha yang kubanggakan ternyata berdiri di atas pengorbanan Ibu. Aku terdiam. Ternyata, setelah membaca surat itu, aku menghubungi Paman Fajar. Aku meminta izin memperlihatkan seluruh dokumen. Bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan agar Fajar akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan ibunya. Fajar menangis. Tangis yang mungkin sudah terlambat bertahun-tahun. Aku anak yang durhaka, Bu. Aku bahkan sibuk mengejar perempuan lain. Sampai lupa perempuan pertama yang mencintaiku. Bu Ratna akhirnya mendekat. Beliau mengangkat wajah anaknya. Lalu berkata pelan, Ibu sudah memaafkanmu. Tapi maaf, tidak selalu bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Fajar menoleh ke arahku. Matanya penuh penyesalan. Rani. Aku mengangkat tangan pelan. Tidak ada kebencian. Tidak ada amarah. Hanya ketenangan. Mas. Kita sudah selesai. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak akan kembali. Dia menundukkan kepala. Mungkin baru hari itu dia benar-benar mengerti. Kesempatan tidak selalu datang dua kali. Hari itu, aku memang kehilangan seorang suami. Namun aku tidak kehilangan diriku sendiri. Aku juga tidak kehilangan kasih sayang seorang ibu. Karena ternyata, hubungan yang dibangun dengan ketulusan kadang mampu bertahan jauh lebih lama daripada hubungan yang hanya diikat oleh status. Bu Ratna akhirnya tetap tinggal bersamaku sampai kesehatannya benar-benar membaik. Beliau beberapa kali meminta pulang. Namun aku selalu menjawab dengan kalimat yang dulu pernah beliau ucapkan kepadaku. Ibu bukan tamu. Ibu pulang ke rumah. Dan setiap kali beliau tersenyum mendengar kalimat itu, aku selalu yakin. Keputusan paling berat dalam hidupku juga menjadi keputusan yang paling benar. Karena aku belajar satu hal, lebih baik kehilangan seorang suami yang tidak menghargai kesetiaan, daripada kehilangan masa depan, harga diri, dan ketenangan hanya demi mempertahankan pernikahan yang sudah lama kehilangan makna. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian juga akan tetap merawat mantan ibu mertua setelah resmi bercerai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.